Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2604 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 14 ayat 18 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat pesan bahwa melayani Tuhan adalah satu kehormatan. Amin. Satu kebanggaan buat kita. Kita dapat melayani Raja di atas segala raja. Saudara, orang yang ada di sekitar Bapak Presiden itu bangga. Mereka sangat senang karena mereka ada di ring satunya Bapak Presiden. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi kita. Kita lebih daripada mereka yang ada di ring satu Bapak Presiden. Kita lebih daripada mereka karena kita ada di ring satunya Tuhan. Kita melayani Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap saudara mendapat satu kepercayaan itu jadi beban. Kalau saudara menganggap pelayanan itu jadi beban, saudara akan menjalani hidup dengan berat. Kalau saudara menganggap pelayanan itu beban. Tapi kalau saudara menganggap bahwa pelayanan ini satu kehormatan buat saudara, saya yakin dan percaya saudara akan kerjakan secara maksimal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berat hati. Kerjakan dengan sukacita. Maka saudara akan melihat karya Tuhan yang luar biasa, heran dan ajaib. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan senang kalau kita mengerjakan satu kepercayaan dengan sukacita. Saudara lihat perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka kurang bersyukur, ketika mereka mulai marah, jenuh dengan keadaan mereka, saudara, akhirnya apa? Mereka memberontak dan membuat murka Tuhan turun menimpa mereka. Saudara, dari perjalanan bangsa Israel kita dapat menangkap pesan bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Orang yang kurang sukacita melayani. Mungkin pelayananmu boleh berjalan dengan lancar, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tolak semuanya itu. Karena apa saudara? Karena saudara memberikan satu pelayanan sama seperti Kain, terpaksa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak suka seperti itu. Tuhan senang kalau kita mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sukacita. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, besar kecil kepercayaan yang Tuhan kasih kepada kita, kerjakan itu dengan sukacita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi saya bacakan ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia apa? Ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dapat dipercaya untuk melayani Tuhan, kita berkenan kepada Allah. Oh haleluya. Istilah berkenan di sini berarti Tuhan kehendaki. Tuhan senang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya. Ketika saudara masuk ke sebuah restoran, lalu semua karyawan cuek, saudara. Semua masa bodoh dengan kehadiran saudara, mereka tidak merespon. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara marah. Pasti saudara jengkel, kecewa. Betul? Saudara, bagaimana rasanya ketika saudara masuk, saudara disambut dengan sukacita, mereka yang menyambutnya, yang melayani saudara, mereka memberikan senyum ketulusan saudara. Apa yang saudara minta mereka layani, saudara. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Senang kan? Amin. Saya yakin dan percaya saudara yang terlayani dengan maksimal, pasti saudara senang. Dan pastinya saudara akan memberikan tip buat mereka. Artinya apa saudara? Ketika saudara merasa puas dengan pelayanan, saudara pasti akan memberikan rezeki berkat buat mereka yang melayani saudara. Terlebih lagi Tuhan saudara. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, jangan melayani hanya penampilan, hanya di saat ada orang itu saudara tersenyum. Saudara ingat, Tuhan melihat jauh di dalam hati. Banyak orang melayani senyum tapi senyum terpaksa, betul? Dan Tuhan tahu. Saya yakin dan percaya kalau kita melayani dengan segenap hati, orang yang kita layani itu akan rasa. Terlebih lagi Tuhan. Tuhan rasa saudara. Ketika kita melayani Tuhan, memberikan dengan segenap hati, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan puas dengan pelayanan kita. Dan pastinya saudara dan saya melayani dengan maksimal, penuh sukacita, pasti Tuhan akan berikan tip buat saudara. Pasti Tuhan akan berikan berkat buat saudara dan saya yang mengerjakan pekerjaan Tuhan secara maksimal. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dipilih untuk melayani Tuhan, itu satu kehormatan buat kita, dapat melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pimpinan di tempat saudara bekerja, saudara punya banyak anak buah, mereka melayani saudara. Tapi saudara, lebih istimewa lagi ketika kita melayani pencipta langit dan bumi. Terlebih istimewa lagi saudara dan saya melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang ketika kita melayani Tuhan. Tuhan senang. Makanya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Kalau saudara belajar dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan di sana semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Baik mereka para nabi, para imam, orang-orang yang dipakai Tuhan, raja-raja, hakim-hakim, para rasul. Saudara, mereka semua melayani Tuhan. Amin. Makanya mereka dipakai dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita melayani Kristus, kita berkenan kepada Allah, dan kita dihormati oleh manusia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenanan Tuhan kepada kita sudah pasti. Dihormati oleh manusia itu hanya bonus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kejar bonus saudara. Yang paling esensial di sana adalah kita mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Kalau saudara mengejar bonus, ingin dihormati oleh manusia, saudara akan kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya, dia tidak dihormati.
menghormati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh nggak jauh-jauh. Saya mungkin saudara banyak di antara saudara kenal saya dan melalui pelayanan saya, saudara panggil saya Pak Pendeta. Sudah pernah saya satu waktu pelayanan di gereja di mana banyak lansia. Saudara, di sana saya setelah selesai pelayanan, salam-salaman, ada orang tua yang sudah nenek-nenek, saudara cium tangan saya. Yang biasanya kita yang muda yang harus cium tangan orang yang lebih tua, betul? Tapi ini kebalikan. Saya tanya, Oma, kenapa Oma cium tangan saya? Seharusnya saya yang cium tangan Oma. Terus Oma itu bilang begini, sudah. Pak Pendeta, walaupun Pak Pendeta seumuran dengan cucu saya, tapi karena Pak Pendeta gembala, hamba Tuhan, kami menempatkan Pak Pendeta itu orang tua rohani dan kami anak-anak rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana saya tersentuh. Saya yang seumuran mungkin dengan cicitnya saudara, tapi saya merasakan mendapatkan satu penghormatan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapat penghormatan seperti itu. Saya pernah juga dihormati oleh seorang jenderal karena saya seorang pendeta. Banyak orang mencari penghormatan dari orang-orang yang mendapat kedudukan tinggi, pejabat tinggi. Saudara, pingin sekali mereka dihargai, dihormati. Tapi sayang saudara, mereka tidak mendapatkan itu semua. Saya mau bilang saudara, kalau saudara melayani Tuhan, orang-orang yang menjadi pejabat, orang-orang yang ada di posisi kedudukan pangkat yang tinggi, mereka yang akan datang menghormati saudara. Karena apa? Saudara adalah hamba Tuhan. Saudara adalah pelayan Tuhan. Jangan diputar balik. Jangan hamba Tuhan yang cari penghormatan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang yang berpangkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hamba Tuhan, orang-orang yang punya pangkat, punya jabatan tinggi yang akan hormat kepada saudara. Amin. Saudara perhatikan, di dalam Alkitab, raja-raja itu datang kepada imam-imam, kepada nabi, meminta petunjuk, meminta jalan keluar, meminta doa. Amin. Bukan sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menempatkan diri kita ini hamba Tuhan. Amin. Kembali kepada cerita yang saya mau ceritakan saudara, di mana saya mendapat penghormatan dari orang-orang tua tadi, dapat penghormatan dari pejabat, dari pengusaha. Tapi kalau saya pulang kampung, teman-teman saya yang panggil nama waktu saya masih hidup di masa lalu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bisa dikatakan hebat, luar biasa bagi orang lain, tapi kalau di rumah sendiri, kita ya sama seperti Samuel yang dulu mereka anggap, mereka panggil, enggak ada ya panggil pendeta, saudara, mereka panggil nama itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kepada poin yang pertama tadi. Kalau kita melayani Tuhan, kita berkenan pada Allah. Dan kita mendapat penghormatan dari manusia. Itu bonus tadi saya katakan. Yang harus kita utamakan, kita mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah berkenan, artinya Tuhan senang. Oh haleluya. Tuhan senang kepada kita dengan pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan dengan maksimal, sudah pasti saudara akan mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, kalau kita melayani Tuhan, kita mengejar damai sejahtera. Perhatikan ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Haleluya. Kalau kita melayani Tuhan, yang kita kejar bukan materi, tapi damai sejahtera.
Ada berapa banyak orang punya banyak materi tapi tidak hidup dalam damai sejahtera. Makanya firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, kalau kita melayani Tuhan, jangan motivasimu amplop. Kerjakan dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang saya jumpai. Mereka waktu mereka sekuler, mereka kerja di perusahaan, mereka punya pendapatan yang luar biasa. Tapi mereka tinggalkan semuanya itu karena apa, saudara? Mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka lebih sejahtera ketika mereka terjun dalam pelayanan, menjangkau orang-orang yang ada di pedalaman. Walaupun mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan, mereka malah habis banyak uang di sana. Tetapi mereka merasakan apa? Damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, saya merasakan, saudara, rasa damai ketika melayani Tuhan. Amin. Dibandingkan dengan kehidupan saya di masa lalu yang kehilangan damai sejahtera. Karena banyak melakukan kriminal, sudah banyak melakukan kejahatan. Cicak bunyi saja, saudara, kita waspada, ketakutan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah merespon pelayanan, melayani Tuhan, merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Memang mungkin, saudara, pelayanan ini tidak membuat saya kaya, tetapi saya merasa damai. Amin. Ada banyak orang yang begitu luar biasa diberkati, kekayaannya luar biasa, tetapi kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melayani Tuhan, yang saudara kejar itu damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari yang kita kejar damai sejahtera itu. Amin. Kalau saudara merespon panggilan, melayani Tuhan, motif saudara untuk berkarir, saya mau bilang, saudara, pelayanan itu bukan karir. Pelayanan itu kita menghambakan diri kepada Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Kalau saudara mengejar karir, saudara akan pakai jurus kodok, saudara. Saudara tendang kiri kanan saudara, saudara sikut supaya saudara naik. Saudara mengejar karir itu bukan dalam pelayanan. Pelayanan itu tidak ada istilahnya karir di sana. Beda dengan saudara misalnya bersaing untuk menjadi pemimpin di dunia sekuler, saudara, itu namanya karir. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita kejar bukan kekayaan, bukan dari pengakuan orang-orang di luar sana, bukan itu, tetapi damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang kehilangan damai sejahtera juga, padahal dalam pelayanan, tapi mereka hidup dalam kekhawatiran yang membuat mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka mungkin melihat kenyataan bahwa anak-anak mereka mulai sekolah, mulai kuliah, dengan melihat pelayanan mereka yang masih merintis, saudara, yang persembahannya saja sangat-sangat kecil, mau hidup mereka, jangankan sebulan, untuk menghidupi mereka sehari, 2 hari, seminggu saja begitu berat, saudara. Banyak yang malah gak bisa makan, akhirnya puasa dengan terpaksa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti itu banyak orang mulai khawatir, mulai bimbang, mulai ragu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, membuat mereka kehilangan damai sejahtera, membuat mereka meninggalkan pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara mengejar damai sejahtera, saudara akan hidup damai sejahtera. Walaupun mungkin saudara gak kaya-kaya amat. Saudara, saya mengalami anak saya 2 mulai kuliah, itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Kalau mau melihat pelayanan yang kami dipercayakan Tuhan yang belum besar-besar amat, saudara, tapi kami melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, membuat kami tetap hidup dalam damai sejahtera yang karena kami kejar itu, ya damai sejahtera itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita belajar,
ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, yang kita kejar damai sejahtera. Amin. Jangan mengejar karir, jangan mengejar supaya dengan pelayanan ini kita mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Jangan. Yang kita kejar itu damai sejahtera. Yang ketiga, kalau kita melayani Tuhan, kita betul-betul harus jadi berkat. Amin. Sudah perhatikan di ayatnya yang ke-19. Dan yang berguna untuk saling membangun. Haleluya. Saudara, yang saya tangkap di sini, saudara, ketika saudara melayani Tuhan, saudara memberi diri, saudara berguna bagi sesama saudara. Amin. Di saat saudara melayani Tuhan, saudara harus membangun iman orang-orang yang saudara layani. Di saat saudara melayani Tuhan, saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi sesama. Amin. Hari ini kita belajar, kalau kita melayani Tuhan, kita berkenan kepada Allah dan kita mendapat bonus, kita dihormati oleh manusia. Yang kedua, kita belajar, yang kita kejar damai sejahtera, bukan karir, bukan kekayaan, tetapi damai sejahtera. Yang ketiga, kalau kita melayani Tuhan, kita harus berguna, kita harus bermanfaat, membangun iman, dan jadi berkat buat sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.